Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang wakaf benda bergerak. Nah, sebelum kita memulai presentasi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri anggota dari kelompok 6. Nah, yang pertama itu dengan saya sendiri yaitu Siti Amanatus Sulasah, kemudian yang kedua yaitu Raihan Dibrian Saputra, kemudian yang ketiga yaitu Noval Dava Gradiasya. Nah, kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang pengertian wakaf benda bergerak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wakaf benda bergerak? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Nah, di sini artinya wakaf benda bergerak adalah yaitu suatu benda yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti contohnya yaitu kendaraan, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam benda bergerak. Nah, disebutkan di dalam PPT yaitu ada 5 macam-macam. Yang pertama yaitu benda bergerak berupa uang. Nah, apa sih yang dimaksud dengan benda bergerak berupa uang? Yaitu berpendapat bahwa wakaf ini menurut Imam Az-Zuhri boleh dijadikan wakaf maupun untuk usaha modal kayak perdagangan kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu logam mulia, yaitu contohnya seperti emas dan perak, yaitu memiliki daya jual yang berharga apabila logam mulia ini menjadi objek wakaf, maka potensi yang ditimbulkan dapat bermanfaat bagi umat Islam. Kemudian yang ketiga yaitu surat berharga. Yang dimaksud di sini yaitu surat berharga dalam hal ini adalah saham. Saham adalah selembar kertas sebagai bukti kepemilikan sebagai perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu kendaraan. Kendaraan di sini yaitu yang dimaksud yaitu alat transportasi baik darat maupun laut. Kemudian yang kelima yaitu wakaf hak kekayaan intelektual. Yang dimaksud dalam kategori ini adalah kategori wakaf produktif, yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa, yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, akan tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti itu tentang pengertian dan macam-macam benda bergerak. Kemudian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya itu Rehan Dibrian. Pada yang bertugas saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pendapat wakaf benda bergerak menurut para ulama. Yang pertama yaitu menurut kalangan ulama Hanafiyah. Menurut kalangan ini wakaf benda bergerak itu tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa di antara syarat benda di syarat wakaf yaitu adalah takbid, yaitu untuk selamanya. Sedangkan dalam wakaf benda bergerak syarat ini tidak terpenuhi. Di bawah ini terdapat beberapa contoh syarat wakaf dari ulama Hanafi yang tidak memperbolehkannya wakaf benda bergerak. Yang pertama yaitu sesuatu yang tidak berbentuk harta benda seperti wakaf yang seperti bukan hak umum karena hak bukan harta benda. Yang selanjutnya ada benda yang tidak berharga menurut syarak seperti wakaf benda yang membabukkan dan buku-buku yang menyesatkan. Yang ketiga ada benda bergerak karena wakaf benda bergerak tidak abadi sedangkan keabadian adalah syarat diperbolehkannya wakaf. Namun demikian wakaf benda bergerak boleh dilakukan dengan alasan ikut tabi. Maksudnya itu pada benda tetapi
mengikuti benda mati seperti misal wakaf tanah, wakaf jalan yang mengikuti dengan tanah. Selanjutnya ada pakaian besi dan alat senjata untuk perang karena benda tersebut adalah benda bergerak dan tidak ada kebiasaan wakaf benda tersebut. Namun demikian Abu Yusuf dan Muhammad dari kalangan ulama Hanafiyah membolehkan, bahkan boleh menjual benda wakaf yang sudah rusak dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dibelikan benda yang sepadan. Sementara itu juga terdapat pendapat dari Abu Yusuf dari mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori benda bergerak yaitu yang sah dalam wakaf hanya mencakup persenjataan dan hewan. Dalam pendapat lain, Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Syabani dari mazhab Hanafi juga menyatakan sah wakaf benda bergerak berdasarkan adat kebiasaan wakaf di suatu tempat. Yang kedua ada pendapat dari ulama Malikiyah. Pada kalangan ini membolehkan wakaf dengan harta benda bergerak. Karena menurut mereka benda wakaf itu tidak diisyaratkan harus bersifat kekal. Dengan demikian menurut mereka wakaf itu sah meskipun untuk waktu tertentu dan bisa menjadi hak milik kembali. Karena wakaf itu sah dalam waktu tertentu, maka harta yang akan diwakafkan tidak harus kekal abadi dan tidak dapat berubah. Oleh karena itu dibolehkan mewakafkan mata uang. Jika harta bergerak diwakafkan untuk selamanya, maka cara untuk mengekalkannya adalah dengan penggantian. Dengan demikian status harta bergerak ini digantikan oleh harta tidak bergerak. Selanjutnya ada pendapat dari kalangan ulama Syafi'i. Ulama Syafi'i sendiri dan pengikutnya memberikan pendapat bahwa mengenai wakaf benda bergerak seperti halnya benda tetap. Karena yang menjadi dasar ialah asas keabadian. Kalangan ini mencari sahnya wakaf benda bergerak dengan dua hal, yakni yang pertama yang dimaksud dengan kekekalan ialah selama benda itu masih ada. Oleh karena itu jika yang diwakafkan musnah, maka berakhir pula wakaf tersebut. Selanjutnya yaitu wakaf itu tidak berakhir dengan rusaknya suatu benda bergerak, tetapi harus digantikan dengan harta yang lain. Dan penggantinya akan menempati posisi benda yang sudah rusak tersebut. Benda bergerak yang sudah rusak dan dirasa kurang manfaatnya bisa digantikan dengan yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan benda bergerak awal semula. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat bahwa benda yang diwakafkan adalah setiap benda yang dapat bermanfaat secara terus-menerus, baik benda tidak bergerak seperti tanah dan rumah maupun benda bergerak seperti hamba sahaya, binatang, alat ternak, alat-alat perang, binatang ternak, alat-alat perang. Sedangkan benda yang habis dimanfaatkan seperti makanan, wangi-wangian, maka tidak boleh diwakafkan. Yang keempat ada pendapat dari ulama kalangan Hanabilah atau Hambali. Para ulama Hanabilah hampir sama seperti pendapat ulama Syafi'i, yaitu memperbolehkan wakaf benda bergerak. Mazhab ini juga telah menjelaskan antara syarat kekekalan dan bolehnya wakaf harta bergerak dengan syarat ada pengganti. Sehingga harta wakaf itu berstatus kekal dan abadi. Ibnu Aqil mengatakan wakaf itu abadi jika keabadiannya tidak dapat dilaksanakan, kekekalannya dalam hal khusus atau dari bentuk tertentu, maka dapat dilihat dari tujuannya, yaitu asas manfaat dari harta itu yang selamanya dapat dimanfaatkan dari sisi lain. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa jumhur ulama selain ulama Hanafiyah pada dasarnya sepakat bahwa wakaf benda bergerak diperbolehkan secara mutlak seperti wakaf alat-alat masjid, macam-macam senjata, pakaian, dan perkakas rumah, baik untuk selamanya atau sementara waktu. Demikian pendapat ulama mengenai wakaf benda bergerak. Mengenai materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Dafa. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah perundang-undangan tentang wakaf benda bergerak.
Wakaf benda bergerak diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1 sampai 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Kemudian ayat 2, benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar. Selanjutnya adalah bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf A. Selanjutnya adalah tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang E, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ayat 3, benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B adalah harta benda yang tidak bisa habis sekarang dikonsumsi, meliputi A, uang, B, logam mulia, C, surat berharga, D, kendaraan, E, hak atas kekayaan intelektual, F, hak sewa, dan G, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dari kelompok 3. Saya kembalikan ke Mbak Anas yang sudah membuka. Oke, cukup sekian teman-teman presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.